Good morning children. Kembali kita bertemu lagi dengan Ibu Emi. Kita belajar kembali soal cerita operasi hitung pecahan ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ibu bacakan, Ibu mempunyai 1/4 kg bawang putih. Ia membeli lagi 3/4 kg. Ibu memberi nenek 1/8 kg bawang putih. Berat bawang putih ibu sekarang adalah, kita lihat pembahasannya. Pertama, karena ini soal cerita, kamu harus tuliskan dulu diketahuinya ya. Nah, yang diketahui itu adalah bawang putih ibu yang pertama sekali itu adalah 1/4 kg. Lalu, ibu membeli lagi ya, di situ perhatikan ada di sini ibu membeli lagi 3/4 kg. Lalu yang diketahui yang ketiga, ibu memberi kepada nenek 1/8 kg. Nah, yang ditanya, berapa berat bawang putih ibu sekarang? Yuk kita lihat. Nah, berat bawang seluruhnya adalah, ini bentuknya ya, 1/4 kg yang dimiliki ibu ditambah karena dia beli lagi itu tambah 3/4. Lalu dikurang 1/8. Mengapa dikurang 1/8? Karena ibu memberi kepada nenek sehingga bawang putihnya berkurang. Sekarang kita lihat. Nah, ini ada dua cara sebenarnya ya. Ini boleh kamu 1/4 kamu ubah ke desimal boleh, yaitu 0,25 ditambah 0,75 dikurang 0,125 boleh. Atau kamu samakan penyebutnya. Nah, KPK dari 4 dan 8 itu adalah 8. Sehingga 1/4 itu pecahan senilainya menjadi 2/8. Ya, 1/4 pecahan senilainya 2/8. 3/4 pecahan senilainya 6/8. Mengapa ibu katakan pecahan senilai? Karena ini 8, ini berarti dikali 2. Ya, ini dikali 2, ini juga dikali 2. Sama juga dengan yang ini. Ini kan harus dikali 2 ya. 1 juga dikali 2. Sehingga hasilnya 2 dan 6. 1/8 tidak usah dirubah. Oke, kita lihat. Nah, ini dia hasilnya. Ini sudah bisa kita jumlah. 2 ditambah 6 sama dengan 8, dikurang 1 sama dengan 7. Sehingga berat bawang ibu seluruhnya adalah 7/8 kg. Kembali kita ke soal selanjutnya ya, perhatikan. Ibu ke warung membeli 10 kg tepung terigu. Setelah sampai di rumah, 35% dari tepung tersebut digunakan untuk membuat kue. Berapa kilogram tepung yang tersisa? Oke, kita bahas ya. Yang diketahui adalah tepung terigu ibu itu 10 kg. Lalu digunakan 35% dari tepung yang dibeli. Nah, yang ditanya, berapa tepung terigu ibu yang tersisa? Nah, sekarang kita perhatikan ya. Nah, kita anggap tepung yang dibeli ibu 10 kilo itu ketika belum diapa-apain itu berarti 100%, artinya masih utuh. Ya, kalau masih utuh berarti kita anggap 100%. Nah, lalu digunakan 35%. Digunakan 35%. Nah, kalau digunakan 35%, apakah tepung terigu ibu masih utuh lagi 10 kilo? Tidak kan? Berarti tidak 100% lagi. Yang tersisa berapa persen? 65%. Ya, 65%. Ingat, kan tadi sudah digunakan 35%. Kalau dia tepungnya belum diapa-apain, berarti kan utuh. Utuh itu 100%. Dikurang 35%. Sehingga yang tersisa tepung ibu hanya 65%. Berarti banyak tepung yang tersisa, kita cari tepungnya. Berarti tepungnya itu kan tadi tinggal 65%. Berarti 65% dikali 10 kg. Nah, bagaimana cara mengerjakan persentase seperti ini?
ubah persentasenya menjadi pecahan biasa agar kamu mudah mengerjakannya. Berarti 65/100 dikali 10. Kalau yang ini kan kita bisa coret ya. Ini pembilang, ini penyebut, sehingga menjadi 65 dibagi 10. Berapa hasilnya? 6,5 kilogram. Ingat ya, 65 dibagi 10, ini nolnya cuma 1, berarti lompat 1 dari belakang. Masih ingat ya? Sehingga menjadi 6,5. Jadi tepung terigu yang tersisa adalah 6,5 kilogram. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Perhatikan, panjang bambu sebuah bendera 600 cm. Apabila 1/5 bagian, ya ingat di sini ada kata kunci, 1/5 bagian, bukan 1/5 cm ya, 1/5 bagian bambu dipotong. Berapa sentimeter panjang bambu yang tersisa? Sekarang kita lihat. Diketahui panjang bambu yang pertama itu 600 cm. Nah, yang dipotong 1/5 bagian dari bambu dipotong. 1/5 bagian ya. Jadi bambunya itu kan tadi 600 cm. 1/5-nya dipotong. Berarti berapa panjang bambu yang tersisa? Kita lihat caranya. Bambu yang tersisa. Nah, 600 cm ini berarti kan dia satu potong bambu. Satu potong bambu utuh ya. Lalu dipotong dia 1/5 bagian. Sehingga satu potong bambu ini kita kurangkan 1/5 bagian. Menjadi 4/5 bagian. Masih ingat ya cara mengerjakannya? Ya, 1 ini berarti menjadi 5/5. 5/5 sama nggak dengan 1? Sama kan? Dikurang 1/5. Mengapa ini kita buat 5/5, bukan 1 juta per 1 juta, bukan 10 per 10? Karena lawannya, ini penyebutnya adalah 5. Sehingga mudah kita kurangkan. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Ya. Lalu bambu yang tersisa ini, kita sudah dapat. Yang tersisa berarti 4/5 bagian. Nggak utuh lagi dia 1 bagian, tinggal 4/5. Nah, yang tersisa bagian inilah 4/5 bagian ini kita kalikan 600 cm. Ya, ingat ini kan bisa dicoret ya. 600 dibagi 5 sama dengan 120. Ya, sehingga hasilnya 480 cm. Kita masuk ke soal selanjutnya ya. Paman mempunyai 3 pipa yang panjangnya masing-masing 1,2 meter dan 2 pipa yang panjangnya masing-masing 3/4 meter. Jika pipa-pipa tersebut disambungkan, berapa panjang pipa seluruhnya? Ingat di sini ada kata kunci masing-masing. Nah, kalau ada kata masing-masing itu berarti satu pipa. Ya, satu pipa 1,2 meter. Satu pipa 3/4 meter. Ya, sekarang kita lihat. Apa yang diketahui? 3 pipa panjangnya masing-masing 1,2 meter. 2 pipa panjangnya masing-masing 3/4 meter. Panjang pipa-pipa setelah disambungkan. Kita lihat ya. Panjang pipa-pipa setelah disambungkan. Tadi kan masing-masing 1,2 meter. Artinya 1,2 meter itu satu pipa. Pipanya ada berapa? Ada 3. Berarti 3 pipa dikali 1,2. Karena ini disambungkan berarti semuanya harus dijumlah. Nah, yang pipa yang 3/4 meter itu ada 2. Berarti 2 dikali 3/4. Kita lihat hasilnya. 3 dikali 1,2 itu adalah 3,6. Dan 2 kali 3/4, ingat ini bisa kita coret. Ini menjadi 2. 3/2 sama dengan 1,5. Sehingga pipa-pipa, panjang pipa seluruhnya adalah 5,1 meter. Meter ini nak ya. Ya, ini kita ganti ini meter. Salah. Ini meter.
Oke, kita ke soal selanjutnya. Panjang pita Rina 0,6 meter. Pita itu digunakan untuk mengikat rambut 1/5 meter. Sisa pita Rina, wah baik dia ya, dibagikan kepada 2 orang temannya. Sehingga setiap temannya mendapat pita sama panjang. Jadi, setiap teman Rina mendapat pita berapa meter? Oke, kita lihat ya. Pita Rina itu 0,6 meter. Kita sudah tahu. Lalu digunakannya untuk membuat ikat rambut. Untuk mengikat rambutnya digunakannya 1/5 meter. Jadi dipotongnya sedikit untuk ikat pita rambutnya ya, biar cantik. Dibagikan kepada 2 temannya sama panjang. Jadi sisa pitanya itu dibagikan kepada temannya. Ya, sekarang kita lihat. Jadi 1 orang temannya, setiap teman itu artinya 1 orang. 1 orang temannya mendapat berapa pita? Pita yang diperoleh setiap teman Rina, kita lihat ya. Nah, yang pertama pitanya 0,6 dikurang pita yang digunakannya untuk membuat ikat rambutnya. Dikurang 1/5. Ya, nanti ini setelah kamu kurang, itu kan berarti ada sisa pita. Dibagi kepada 2 orang temannya. Sekarang kita lihat, berarti ini 0,6 meter, 1/5-nya ini ubah ke desimal aja biar gampang. Ya, 0,2 meter dibagi 2. Buat dalam kurung. Artinya yang dalam kurung kamu buat pengerjaannya terlebih dahulu. Artinya 0,4 dibagi 2. Nah, kalau desimal begini bagaimana cara mengerjakannya? Ubah ke pecahan biasa. Ingat, 2 itu adalah 2/1. Nah, sudah gampang. Berarti 4/10 dikali 1/2. Balikkan ya. Ini harus kamu balikkan. Ya. Oke, berarti hasilnya 1/5. Ini di 4 bagi 2 sama dengan 2. Lalu 2/5-nya disederhanakan masing-masing dibagi 2. Ini dibagi 2. Sehingga hasilnya 1/5 meter. Sehingga masing-masing teman Rina memperoleh 0,2 meter. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya.